Dia mencari cara agar Ari tetap bertahan dengan dia. Akhirnya di saat itu Aisyah terlintaslah ide yang benar-benar ekstrim menurut gua nih. Yang dimana dia mengaku dia ini hamil. Dia ingin membuat Ari ini panik. Dia ingin membuat Ari ini tetap stay dan mau bertanggung jawab. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, masih dalam suasana di luar kota. Gue masih ada di ruangan hotel ya, bukan di kamar Jerry. Oke, geng, sorry banget ya untuk beberapa hari ini gue lagi senang-senangnya membahas perihal kasus-kasus yang berbau pengwafatan. Untuk para J Gang alias penonton kamar Jerry udah pasti paham ya makna dari pengwafatan itu apa. Memang terdengar agak cheesy, tapi itulah cara aman agar YouTube tetap mensupport kita untuk membahas hal-hal kayak gini. Oke, tapi di sini gue minta komentar teman-teman juga. Gue seneng banget ya kalau misalkan kalian tinggalkan komentar di kolom komentar gitu ya, agar gue bisa berinteraksi bersama kalian. Jadi untuk pembahasan gue belakangan ini, apakah menurut kalian, bosen gitu? Kok bahasnya pengwafatan mulu? Bahas yang horor dong atau konspirasi dong gitu? Boleh kalian tinggalkan komentar di bawah. Gue pengen lihat nih ya, berapa persen yang mendukung gue untuk terus membahas perihal kasus-kasus kayak gini, dan berapa persen juga yang merasa bosen dan menginginkan gue untuk membahas hal lain. Nanti ya bisa kita pertimbangkan. Atau nanti kita bikin grup ya kan, kita bikin grup apa di Telegram atau di mana gitu ya, supaya kita bisa menerima saran dari kalian. Tapi untuk sementara ini saran yang paling baik adalah di kolom komentar, dan pasti gue baca kok. Walaupun ribuan, terkadang tuh gue suka scroll, dan yang paling menarik biasanya gue pin atau gue bales atau gue love. Oke, hari ini gue bakal ngebahas lagi tentang sebuah kasus. Kasus kali ini menimpa seorang selebgram ya, selebgram lokal lah gitu ya, selebgram daerah yang mana dia tuh udah lumayan terkenal di daerahnya dia, dan dia ini akhirnya wafat gara-gara percintaan. Yang mana kabarnya wafatnya dia ini gara-gara dijebak oleh mantan pacarnya. Selebgram ini bernama Ari Pratama. Dia merupakan selebgram asal Makassar. Yang mana Ari Pratama ini selain karirnya, nyawanya juga berakhir di tangan mantan pacarnya. Yang mana mantan pacarnya ini dikabarkan sudah menjalani 4 kali ruqyah. Bayangin tuh, 4 kali ruqyah gara-gara dia ini merasa depresi, merasa stres karena si selebgram alias si mantan pacarnya Ari Pratama mengakhiri hubungan mereka di saat mereka sudah kikuk-kikuk gitu ya. Gue harus menyamarkan bahasanya nih. Mereka itu udah ya gitulah gitu ya, berhubungan gitu. Dan si cewek ini nggak terima gitu, dan dia merasa depresi banget dan harus 4 kali diruqyah. Bahaya banget ya. Yang akhirnya nih ya, dia mengambil nyawa si Ari Pratama alias selebgram asal Makassar ini. Oke, bagaimana nih kisah selengkapnya? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mendoakan dulu untuk arwah korban yang telah mendahului kita, ya kan, saudara kita nih Ari Pratama. Terlepas dari apapun kasus ini dan terlepas dari apapun kesalahan dia, ya kita sebagai manusia harus punya empati ya. Karena kemarin gue lihat banyak banget gitu yang memprotes gue mendoakan salah satu pelaku sekaligus korban dari kasus pengwafatan diri yang di UI kemarin. Tuh banyak banget yang protes, katanya kalau orang udah mengakhiri hidupnya gitu kan nggak pantas didoain katanya. Ya tetapi terlepas dari itu, sebagai manusia biasa gue memiliki rasa empati gitu ya untuk tetap mendoakan ya sesama makhluk hidup, sesama manusia. Oke, mari kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Amin. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu nih siapa Ari Pratama.
Ari Pratama ini adalah seorang selebgram yang sangat muda. Dia lahir tuh tahun 2001 dan lahir di kota Talo, Makassar. Di saat kejadian ini terjadi, dia itu masih berumur 19 tahun karena kejadiannya tahun 2021. Dia ini masih duduk di bangku SMA. Menurut teman-temannya, dia adalah pribadi yang cukup sederhana dan juga ya periang gitu ya. Di tongkrongan tuh sering menghibur teman-temannya. Jadi kehadiran dia ini selalu mencairkan suasana. Dan di tongkrongan, Ari ini paling ditunggu oleh teman-temannya karena memang ya kehadiran dia itu beda aja gitu geng. Dan setiap kali nongkrong teman-temannya ini support untuk Ari membuat konten karena ya selain dia bisa menghibur teman-temannya di tongkrongan, dia ini juga dirasa pantas gitu ya untuk menghibur orang-orang yang ada di sosial media. Ari Pratama ini suka membuat konten di Instagram maupun di YouTube. Beberapa konten dia tuh cukup viral, berhasil menarik perhatian orang-orang, dan hal inilah yang membuat dia akhirnya terkenal. Dia memiliki sebuah akun YouTube yang bernama Teraskos TV. Di sana terlihat dia ini mulai aktif sejak Januari tahun 2019. Channel tersebut menjadi salah satu channel yang cukup diminati oleh masyarakat Makassar khususnya dan juga ya masyarakat dari kota-kota lain. Karena memang di dalam pembahasannya itu geng, itu kayak humor, terus juga kayak candaan-candaan warga lokal yang mana itu bisa dikatakan ya benar-benar relate dengan kehidupan sehari-hari, dan beberapa candaan mereka tuh terlihat ekstrim yang membuat orang betah untuk menonton konten-kontennya. Ari Pratama itu pertama kali viral gara-gara dia membuat sebuah konten mukbang untuk memakan mie instan di tempat pembuangan akhir alias TPA. Video mereka ini menjadi yang paling populer alias paling banyak view-nya yang ada di channel Teraskos TV. Sekaligus ini merupakan sebuah sosial eksperimen yang paling ekstrim yang mereka punya gitu ya. Dan juga di saat itu Ari bersama temannya yang bernama Iwan itu nekat makan dalam porsi yang sangat banyak di tengah tumpukan sampah di area TPA sampah yang ada di Antang ini. Dan bahkan kalau kalian perhatikan ya, ketika mereka melakukan mukbang ini, mereka itu hanya berhasil membuat konten dengan durasi 7 menit doang. Ya kalau kalian lihat ya, videonya itu, aduh bener-bener bikin enek gitu ya. Mereka tuh berusaha untuk menghabiskan semua makanan alias mie instan yang mereka bawa itu di tengah bau sampah yang sangat-sangat menyengat. Ya gue kebayang aja gitu ya, kayak misalkan kalian pernah lah naik motor, tiba-tiba di depan kalian ada truk sampah atau ya truk ayam gitu ya. Itu aja tuh udah, wah gila baunya guys. Ya kurang lebih kayak neraka kali. Ibaratnya kayak gitu ya. Jadi bau banget gitu. Dan ya mereka mencoba untuk membuat sosial eksperimen di tempat kayak gitu. Ya pastinya lah banyak orang yang penasaran untuk menonton video tersebut. Tetapi di balik semua itu geng, pesan yang ingin disampaikan oleh Iwan dan juga Ari adalah bagaimana kehidupan masyarakat atau orang-orang yang ada di daerah TPA tersebut. Yang mana mereka sehari-harinya bukan melakukan sosial eksperimen lagi, tetapi memang hidup di lingkungan tersebut, hidup di antara tumpukan sampah tersebut. Mereka makan di sana, mereka bernafas di sana, mereka mandi. Pokoknya ya hidup mereka ada di sana gitu ya. Dan mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Ya untuk orang-orang yang tidak terbiasa seperti kita, memang itu terlihat ekstrim. Nah, ini mana Ari dan Iwan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ya masih ada sisi lain di dunia ini yang ya bisa dikatakan tidak seberuntung kita. Sebenarnya sosial eksperimennya bagus sih, tapi ya begitulah ya, gua nggak bisa banyak komentar, takutnya nanti malah salah menilai gitu ya. Dan konten tersebut mencapai 1 juta views kalau nggak salah, apa lebih gitu ya. Intinya itu yang paling banyak. Selain itu dia juga bikin konten yang lain yang cukup menghibur, sehingga konten-konten dia tersebut membuat dia semakin dikenal oleh publik. Selain mereka membuat konten-konten nyeleneh, mereka sesekali juga menyuarakan ya protes-protes terhadap pemerintah yang ada di Makassar. Contohnya kayak mereka itu membuat konten yang menyinggung soal jalanan-jalanan yang berlubang yang ada di Makassar. Mereka membuat konten dengan coletehan khas anak Makassar. Di saat itu mereka berdandan ala kuli bangunan sembari membawa seember air dan semen. Walaupun di video tersebut mereka memperlihatkan bagaimana niat mereka sebenarnya sangat baik, namun gagal gitu ya dalam menambal jalanan-jalanan tersebut. Tetapi setidaknya masyarakat mendapatkan informasi bahwa ternyata masih sangat banyak jalanan berlubang yang ada di kota Makassar. Dan ya konten mereka itu bisa dikatakan ada yang menginspirasi juga gitu ya. Ada hal yang bisa kita dapat gitu. Tidak melulu soal nyeleneh.
Oke, sekarang kita bakal masuk nih geng ya ke dalam kronologi atau awal mula cerita wafatnya Arie Pratama ini. Dari mana dia berkenalan dengan mantannya, dari mana dia bisa mendapatkan masalah, sampai pada akhirnya ya berakhir dengan tragis. Langsung aja kita bahas nih secara lengkap. Oke, jadi singkat cerita pada suatu hari Arie Pratama ini menjalin hubungan dengan seorang mahasiswi semester 4 yang berkuliah di Universitas Hasanuddin Makassar. Nama dari wanita ini adalah Aisyah Alfika Amiruddin. Mereka ini berkenalan di sosial media pada tahun 2020. Hubungan perkenalan ini akhirnya berlanjut menjadi pacaran dan mereka itu menjalin hubungan selama 7 bulan. Nah, selama berpacaran mereka ya melakukan hal-hal ya selayaknya orang pacaran, mereka jalan dan ya melakukan hal lain lah yang kalian bisa bayangkan sendiri. Pada akhirnya karena mereka sudah merasa sangat cocok, saling cinta gitu ya. Nah, hubungan mereka ini berakhir pada kenakalan remaja, yaitu mereka melakukan hubungan badan. Mereka melakukan hubungan badan ini selama beberapa kali, yang membuat Aisyah di saat itu akhirnya merasa sangat terikat dengan Arie, dan dia merasa udah kayak ya dia nggak mungkin meninggalkan Arie lagi karena menurut dia manis di tubuhnya sudah dicicipi oleh Arie. Ya kurang lebih bahasanya kayak gitu. Jadi dia tidak mau menjadi korban habis manis sepah dibuang. Tapi belakangan ya, tiba-tiba Arie ini mempunyai rencana untuk meninggalkan Aisyah. Yang dimana di saat itu mungkin Arie merasa kayak ya udah nggak ada rasa gitu dengan Aisyah. Entah apalah alasannya. Aisyah sebagai perempuan yang mana dia sudah memberikan banyak hal kepada Arie, yang merasa kayak ya tubuhnya sudah dimiliki oleh Arie gitu. Dia merasa kayak dipermainkan dan dia nggak mau gitu ya Arie ya semena-mena meninggalkan dia kayak gitu aja. Karena harapan dia di saat berpacaran, dia itu ingin Arie itu selama-lamanya bersama dia dan berakhir ya menikah gitu. Namun entah bagaimana ceritanya Arie ini tetap berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan Aisyah. Ya mungkin alasannya banyak, kesibukan, terus juga ya mungkin ada godaan lain, atau mungkin saran dari teman-teman ya kita nggak tahu. Yang jelas di saat itu Arie ingin mengakhiri hubungan mereka. Aisyah pun akhirnya mencari cara nih geng, dia nggak rela putus dengan Arie. Dia mencari cara agar Arie tetap bertahan dengan dia. Akhirnya di saat itu Aisyah terlintaslah ide yang benar-benar ekstrim menurut gua nih. Yang dimana dia mengaku dia ini hamil. Dia ingin membuat Arie ini panik, dia ingin membuat Arie ini tetap stay dan mau bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh Aisyah. Alias ya Aisyah ini hamil anaknya Arie gitu. Di saat itu Aisyah ya jelas berpura-pura, dia nggak benar-benar hamil. Dia hanya ingin mempertahankan hubungannya dengan Arie dengan cara se-ekstrim itu. Akhirnya dengan tekad yang bulat, dengan rencana yang sudah matang, Aisyah ini pun mengabari Arie dan mengatakan kalau dia sedang hamil alias mengandung anaknya Arie. Di saat itu jawaban Arie benar-benar mengagetkan. Jawabannya adalah dia tidak percaya sama sekali kalau Aisyah ini benar-benar hamil. Dan dia juga mengatakan kalau memang lu hamil, gue gak mau tanggung jawab katanya. Karena di saat itu Arie sangat yakin kalau Aisyah ini cuma berbohong. Makanya dia berani mengatakan hal itu. Di saat itulah Aisyah ini menjadi sangat sakit hati dengan jawaban Arie. Karena menurut Aisyah, Arie ini benar-benar tidak bertanggung jawab dan mencampakkan Aisyah begitu saja. Bahkan di saat Aisyah sudah mengaku hamil. Karena menurut Aisyah, kata hamil ini udah ekstrim banget dan udah sakral banget. Harusnya Arie ini panik, harusnya Arie ini lebih bisa bertahan. Atau justru mungkin pemikiran dia ya Arie ini bisa semakin sayang sama dia. Karena beranggapan kalau dia sedang mengandung anaknya Arie. Nah ternyata jawaban Arie ini membuat dia sangat kesal dan akhirnya gelap mata. Dia merencanakan sebuah rencana pengwafatan untuk Arie, yang dimana ini adalah ya titik puncak atau titik dimana dia itu udah sangat emosi gitu geng. Akhirnya di saat itu Aisyah ini berencana untuk mengajak Arie ketemu lagi. Dia menawarkan Arie dengan embel-embel ya ayo kita berhubungan badan lagi. Ya ibaratnya kalau bahasa kasarnya jatah mantan gitu geng. Dan Aisyah ini berusaha untuk meyakinkan Arie kalau dia ya akan melayani Arie sepenuhnya. Dan dengan pemikiran di belakang itu dia akan segera menghabisi Arie. Namun di saat itu memang ajal belum bisa bertemu dengan Arie. Arie yang diajak untuk bertemu oleh Aisyah terus menerus menolak. Dia tidak
tidak mau bertemu dengan Aisyah Alfika ini. Menurut informasi, udah sebanyak 2 kali gitu ya, Ari ini menolak ajakan Aisyah untuk bertemu. Dia terus-terusan menghindar sampai pada akhirnya Aisyah ini ya tidak menyerah dan mencari segala cara agar Ari mau bertemu dengan dia. Tibalah saatnya hari dimana kesialan atau kemalangan itu menjumpai Ari. Singkat cerita, Ari ini ternyata berhasil dibujuk oleh Aisyah Alfika. Tepat pada hari Jumat, tanggal 5 Maret tahun 2021, pada sekitar jam 3:15 waktu Indonesia bagian tengah. Di saat itu, Aisyah yang masih berada di rumahnya terletak di komplek BTP Makassar ditelepon oleh Ari untuk janjian bertemu. Di satu sisi nih geng ya, ini koreksi gua kalau salah ya. Jadi ada juga yang menginfokan kalau sebenarnya Aisyah lah yang menelpon Ari duluan. Nah, tetapi dari cerita yang gue dapat, ini justru Ari yang menelpon Aisyah. Nanti koreksi gue mana yang benar, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Lalu pada akhirnya Aisyah ini meminta izin kepada orang tuanya, yaitu ayahnya gitu ya, untuk pergi ke salah satu minimarket yang ada di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, untuk membeli beberapa kebutuhan yang akan dia persiapkan. Di saat itu ayahnya Aisyah ini ya mengizinkan gitu ya, karena dia pikir ya anaknya mau belanja, mau jajan ya biarin aja. Tidak ada terbesit di benak ayahnya tuh ya hal-hal atau perasaan janggal gitu ya, yang mana ya sebenarnya anaknya sedang merencanakan aksi penguafatan yang sangat kejam. Di saat itu akhirnya Aisyah pun berhasil keluar dari rumah dengan izin ayahnya dan bertemu dengan si mantan pacar, yaitu Ari, yang di saat itu sudah menjadi targetnya dia. Padahal itu udah tengah malam alias ya udah hampir pagi gitu ya. Sebelum dia keluar rumah, dia sudah mempersiapkan terlebih dahulu sebilah pisau dapur yang dia sembunyikan atau dia masukkan ke celana dalamnya agar tidak ketahuan. Lalu setelah dia keluar dari rumah, dia langsung menuju ke sebuah minimarket yang terletak tidak jauh dari rumahnya, dan mereka bertemu di sebuah parkiran minimarket tersebut. Ketika mereka bertemu di sana, mereka sempat berbincang itu ya selama kurang lebih sekitar setengah jam lah, sebelum akhirnya mereka berangkat atau berjalan ke lokasi yang sudah mereka tentukan. Di saat itu, tujuan mereka pergi adalah ke sebuah penginapan. Penginapan yang akan mereka tuju adalah Wisma Topas yang berada di Jalan Topas Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Ya kabarnya memang di tempat tersebut sering sekali menjadi ya tempat muda-mudi untuk ya gitulah gitu ya. Mungkin ini teman-teman dari Makassar yang tinggal di daerah Panakukang ini ya, tepatnya di daerah Jalan Topas ini, bisa memberikan informasi bagaimana sih sebenarnya kondisi di Wisma itu, dan juga bagaimana sekarang tuh kabarnya tuh Wisma, terutama kamar yang ya dijadikan tempat eksekusinya si Ari ini, apakah masih ada gitu. Coba deh tinggalkan komentar di bawah ya, gue juga penasaran gitu dengan informasinya. Kita lanjutkan lagi nih. Jadi nih ya, mereka ini check in di hotel tersebut atau Wisma tersebut sekitar pukul hampir jam 4 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Mereka di saat itu masuk ke kamar dengan angka 214, yang mana jelas itu adalah kamar di lantai 2. Setelah itu, gue gak bisa ceritain lagi lah apa yang mereka lakukan di kamar lah ya, kalian bisa menebak sendiri. Yang jelas, Ari di saat itu ya sudah kelelahan dan dia akhirnya tertidur. Dan kabarnya, Ari tertidur tanpa menggunakan sehelai pakaian pun atau tanpa busana. Aisyah yang di saat itu sudah deg-degan gitu, dia udah gelisah nih, dia udah bersiap-siap. Wah, nih yakin gak ya gue eksekusi nih orang, yakin gak ya gue bakal tikam dia gitu ya, gue wafatin dia. Ya sembari mengumpulkan energi, sembari mengumpulkan niat gitu ya, dia melihat kondisi yang di saat itu Ari sudah mulai terlelap. Akhirnya ketika dia melihat kondisi Ari sudah mulai terlelap dan juga ya keadaan semakin aman, dia akhirnya melancarkan niatnya dengan mendekati Ari yang sudah tertidur sambil membawa pisau yang sudah dia persiapkan. Lalu secara tiba-tiba dan membabi buta, dia menikam Ari secara bertubi-tubi. Dan di saat itu sontak Ari yang tertidur langsung kaget layaknya terbangun dari mimpi buruk, geng. Aisyah di saat itu melancarkan sekitar
puluhan tikaman atau tusukan ke dada Ari. Dan setelah itu dia juga menikam Ari di bagian perut, tangan, dan di tempat lain. Yang mana di saat itu Ari sudah mulai melawan dan meronta-ronta. Ari berusaha untuk bertahan, dia berusaha untuk melawan, menangkis, dan berusaha untuk berlari dari ruangan itu menjauhi Aisyah. Namun sayangnya Aisyah terus-menerus berhasil menyerang Ari. Dan kondisi di saat itu Aisyah ini benar-benar sudah gelap mata, ya layaknya orang yang sudah kesetanan, geng. Dia benar-benar melihat Ari ini layaknya ya mangsanya dia gitu ya. Dan dia tanpa belas kasihan terus-menerus menikamkan pisau yang dia bawa ke tubuh Ari. Kalau dilihat dari bukti CCTV atau informasi orang yang ada di Wisma tersebut, dikabarkan sekitar pukul 5 subuh atau pukul 5 dini hari waktu Indonesia bagian tengah, Ari ini terlihat berlari keluar ruangan hotel, dan di lorong hotel tersebut dia berusaha untuk mencari pertolongan. Dia berusaha turun dari lantai 2 ke lantai dasar dengan kondisi menahan luka di dadanya, sembari tangan yang satunya lagi menutupi alat vitalnya. Karena yang seperti kita tahu, dia berlari dalam kondisi ya tidak memakai busana. Di saat itu jelas sekali terlihat di tubuh Ari meneteskan banyak cairan merah yang berceceran di lantai. Yang mana itu benar-benar fatal banget ya, geng. Karena ya semakin lama dia tidak ditolong, maka dia akan kehabisan cairan merah tersebut. Ya lo paham lah ya. Beberapa saat Ari keluar, juga terlihat di situ Aisyah juga keluar dari kamar mereka tersebut untuk mengejar Ari. Nah sembari dia berlari, dia terlihat menyelipkan sebuah pisau dapur di pinggang bagian belakang dan juga menenteng sebuah jaket kulit. Dia berlari mengejar Ari tanpa pakai alas kaki dan dia menuju ke kamar sebelahnya di saat itu. Dan sambil mondar-mandir kayak orang kebingungan, Aisyah Alfika ini sempat masuk ke sebuah kamar atau kamar lain gitu ya, yang ada di sebelah kamar tempat kejadian. Nah ketika Aisyah Alfika ini masuk ke dalam kamar tersebut, terlihat ada pria lain yang keluar dari kamar tersebut. Yang mungkin itu adalah penghuni kamar lain yang memang menyewa di ruangan tersebut ya. Ya mungkin di saat itu Aisyah Alfika ini salah kamar mungkin, atau memang itu temennya gitu. Nah gue di sini agak abu-abu nih informasinya. Kalian boleh bantu gue untuk koreksi ya kalau gue salah di bagian ini. Nah lalu di sisi lain, Ari Pratama sudah mencapai lantai dasar, yang dimana di saat itu dia meminta tolong ke meja resepsionis dengan kondisi yang benar-benar mengerikan. Beberapa luka tusukan benar-benar terlihat gitu jelas sekali di tubuhnya dia, dan dalam keadaan penuh cairan merah dia menjumpai resepsionis yang ada di lantai dasar tersebut. Dia di saat itu menjumpai seorang resepsionis alias petugas Wisma yang bernama Roni. Nah, Roni ini masih berumur 28 tahun, masih cukup muda. Nah di saat itu Roni ini langsung menolong Ari, tetapi sembari ketakutan. Dia kayak kebingungan nih harus ngapain nih anak, kenapa? Dan itu juga kan subuh-subuh ya, orang udah dalam kondisi setengah ngantuk gitu kan, ngelihat penampakan yang mengerikan kayak gitu udah pasti otaknya kemana-mana tuh. Nah tapi ya namanya dia bertugas, Roni ini berusaha untuk menguatkan diri dan menolong Ari. Dan di saat itu Ari sempat mengatakan kepada Roni kalau dia dianiaya alias ditikam oleh pacarnya sendiri. Sontak di saat itu Roni mulai kebingungan parah, geng. Dan Ari langsung mengatakan dengan kalimat kayak gini, "Kak, saya ditikam sama cewek di atas," kata dia. Dan melihat hal itu, Roni ini semakin bingung apa yang harus dia lakukan. Kalau ke atas ada cewek yang baru saja nikam ini orang, di bawah ini orang serem banget. Sampai pada akhirnya dalam kondisi panik, Roni ini berteriak keluar dari Wisma dan meminta pertolongan orang-orang sekitar. Namun kejadian ini terjadi dengan sangat singkat, karena di saat itu memang ketika berada di lantai dasar, Ari ini sudah mengalami pendarahan hebat dengan luka yang cukup parah di beberapa bagian tubuhnya. Luka-luka itu benar-benar menganga, mengeluarkan ya cairan merah yang benar-benar banyak. Di saat itu Ari yang masih merasa ketakutan dan mulai terlihat lemas, dia juga masih berjalan keluar dari Wisma karena dia takut Aisyah ini masih mengejar dia, sampai pada akhirnya dia pun tumbang tepat di depan Wisma. Dan semua kejadian ini terekam jelas lengkap di CCTV Wisma tersebut. Nah akhirnya beberapa warga pun mulai mendatangi lokasi tersebut, dan Roni di saat itu diminta untuk menghubungi pihak kepolisian. Nah pihak kepolisian mendapatkan informasi ini langsung bergerak, yaitu SPKT Polsek Panakukang yang langsung dengan cepat berangkat menuju ke TKP. Nah sekitar jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, akhirnya pihak kepolisian pun sampai di lokasi tersebut. Ya memang sih jaraknya agak cukup jauh ya, kejadiannya jam 5 ya, pihak kepolisian
kepolisian baru sampai itu sekitar jam 8 pagi. Lalu pihak kepolisian di saat itu akhirnya langsung membawa Ari ini menuju ke rumah sakit Bayangkara. Dan menurut kabarnya kondisi Ari di saat itu memang sudah sangat memburuk dan tidak ada yang tahu ya kondisinya ini benar-benar masih hidup, masih bisa tertolong atau enggak. Tetapi kalau kita lihat dari waktunya ya udah nggak mungkin tertolong ya. Sudah berapa liter cairan merah yang habis dari tubuhnya gitu ya. Ya bisa dipastikan dia sudah wafat di tempat lah gitu. Dan ketika dibawa ke rumah sakit juga ya pihak rumah sakit mengatakan tidak bisa tertolong lagi. Lalu kemudian pada pukul 9.12 waktu Indonesia bagian tengah, ya tepat pada pagi hari gitu, unit Reskrim Polsek Panakukang mulai melakukan olah TKP atas kejadian ini. Dan kondisi TKP alias Wisma tersebut benar-benar mengerikan. Yang dimana di setiap lantainya gitu ya, dan di setiap beberapa bagian gitu, itu berceceran bercak cairan merah yang berasal dari tubuh Ari Pratama. Dari beberapa titik yang disebutkan, itu bahkan sampai ke halaman Wisma, terus di lobi, area meja resepsionis, lorong Wisma yang ada di lantai 1. Terus ada juga di tangga lantai 2 Wisma hingga ke kamar 214 tempat kejadian perkara. Lalu bagaimana dengan si pelaku alias Aisyah Alfika? Kemanakah dia pergi? Nah ternyata pihak kepolisian tidak perlu repot-repot mencari atau mengincar pelaku yang kejam ini. Dia masih berada di sana. Dia masih tetap di sana dengan penyesalannya. Lalu pihak kepolisian langsung menggiring dia ke Mapolsek Panakukang untuk dimintai keterangan secara intensif. Dan di saat itu Aisyah ya dia tidak melawan lah gitu ya. Dia langsung mengaku apa yang dia lakukan ini ya secara sadar. Dia mengatakan kalau dia sengaja membawa pisau dari rumahnya yang berada di komplek BTP Makassar di saat itu. Dan jelas sekali semua hal ini ya dia rencanakan dan sudah dia atur secara sistematis dan benar-benar ya sudah terstruktur. Dan di saat itu menurut keterangan Aisyah, dia menjawab dengan jujur dan polos. Dia bilang ya semua ini dia rencanakan karena sakit hati. Dia tidak mau Ari meninggalkan dia. Dan dia juga mengaku kalau ya mereka sudah melakukan hubungan badan dan Aisyah ini sudah memberikan segalanya untuk Ari. Nah lalu anehnya nih geng ya, ketika polisi mengatakan kalau memang kamu ya sakit hati kepada Ari gara-gara dia mau ninggalin kamu, kenapa harus diwafatkan? Bukankah kamu sayang sama dia? Dan di saat itu jawaban Aisyah benar-benar mengagetkan. Yang mana dia bilang kalau tidak ada alasan lain untuk dia mengajak Ari atau datang dengan Ari ke Wisma tersebut. Dia jelas-jelas tujuannya hanya untuk menghabisi Ari. Dan di saat itu dia sudah tidak memiliki perasaan apapun terhadap Ari. Yang ada di otaknya, yang ada di pikirannya hanyalah rasa dendam. Dan di saat itu dia juga mengaku semua rencana ini dari awal, bagaimana dia mengaturnya, bagaimana cara dia membujuk Ari, semuanya itu udah jelas banget dia ceritain. Dan di saat itu dia juga menceritakan kalau dia mengaku hamil kepada Ari dan mengatakan kalau dia hamil ya mengandung anaknya Ari. Dan Kanit Reskrim Polsek Panakukang di saat itu yang bernama Ibtu Iqbal Usman langsung melakukan pengecekan terhadap Aisyah ini dan dapat dipastikan kalau Aisyah ya memang tidak hamil dan dia melakukan hal tersebut dengan sangat sadar dengan berpura-pura dalam kondisi hamil. Dan di saat itulah Aisyah juga tidak dapat mengelak ya semua perkataan dan pengakuan dia terhadap polisi yang mengatakan kalau dia hamil ini ya tidak bisa dibuktikan. Dan di saat itu pihak kepolisian melakukan tes kehamilan terhadap Aisyah ini langsung di posko Resmob Polsek Panakukang dan hasilnya benar-benar negatif, nggak ada kehamilan. Dan karena hal ini akhirnya pihak kepolisian jadi berpikir kalau Aisyah ini memiliki kelainan mental gitu ya. Jadi ada isu mental health lah gitu tentang Aisyah ini. Dan di saat itu langsung pihak Polsek Panakukang merencanakan untuk melakukan tes kejiwaan terhadap Aisyah Alfika ini di Rumah Sakit Bayangkara. Dan tes kejiwaan ini dianggap oleh pihak kepolisian sangat penting karena untuk mengungkap alasan mengapa si perempuan muda ini itu melakukan hal keji kayak gitu terhadap mantan pacarnya Ari Pratama. Dan pada akhirnya status dari Aisyah Alfika itu naik menjadi tersangka dan dia harus mendekam di jeruji besi Polsek Panakukang. Nah pihak kepolisian di saat itu sudah mendapatkan barang bukti seperti sebilah pisau tanpa gagang dan juga 2 buah handphone, 2 motor, 4 potong pakaian dan juga 2 buah bantal, spray dan 1 buah kunci kamar. Serta ya sebuah flash disk yang tidak diketahui itu isinya apa ya. Bisa jadi itu mungkin flash disk miliknya si korban atau pelaku
pelaku yang isinya ya memang data-data pribadi mereka lah gitu ya. Lalu pihak kepolisian dari hasil pengecekan CCTV itu kan berhasil menemukan bukti lain gitu atau adanya saksi lain yang ada di dalam CCTV, yaitu seorang pria yang berasal dari kamar sebelah ketika Aisyah Alfika ini masuk ke kamar tersebut dan pria ini keluar. Nah, namun dari pihak kepolisian belum bisa menemukan kepastian kalau itu siapa gitu ya. Ada dugaan memang kalau pria ini terlibat di dalam kasus ini. Namun saat dicoba klarifikasi ke pihak kepolisian melalui Kasubag Humas Polsek Panakukang Bribka Halim, dikatakan kalau jika pria yang terekam di kamera CCTV tersebut masih dalam tahap pendalaman atau penyelidikan oleh pihak Satreskrim Polsek Panakukang. Nah, polisi juga sedang mencari informasi tentang keterlibatan pria misterius tersebut. Lalu geng, tiba-tiba CCTV tentang kejadian ini akhirnya tuh tersebar dan viral di mana-mana. Ya, bukan netizen Indonesia namanya kalau tidak mencari tentang profil pribadi si pelaku ya. Akhirnya nih ya, profil pribadi si pelaku tentang masa lalunya dia itu semua terangkat ke media berkat netizen. Jadi netizen di saat itu langsung mencari siapa sih Aisyah Alfika ini dan siapa keluarganya. Dan di saat itu akhirnya keluarganya itu muncul ke media dengan sebuah pengakuan yang cukup mengagetkan. Dan dimana keluarganya ini mengatakan kalau Aisyah Alfika ini pernah sampai 4 kali diruqyah karena kesurupan jin atau kemasukan makhluk halus yang benar-benar merepotkan keluarga di saat itu. Dan di sisi lain keluarga juga mengatakan kalau anak mereka ini ya mengalami gangguan jiwa katanya. Ya malang banget ya untuk Ari Pratama harus bertemu dengan wanita modelan ini gitu kan. Karena ya nggak nyangka aja gitu Ari Pratama bisa jatuh cinta sama orang gangguan jiwa gitu ya, ODGJ lah kurang lebih. Ya apa mungkin tidak bisa disebut ODGJ, koreksi gue kalau gue salah. Selama berada di balik jeruji besi, Aisyah ini selalu mendapatkan konseling dari psikolog yang didatangkan oleh pihak penyidik. Nah, konseling ini dilakukan oleh psikolog Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau P2T P2A yang ada di Kota Makassar yang bernama Dr. Hairiyah. Di saat itu konseling dilakukan terhadap Aisyah ini kurang lebih selama 3 jam lamanya di dalam ruangan reskrim Polsek Panakukang. Nah, di saat itu pihak kepolisian juga melibatkan pihak dari keluarga Aisyah untuk memulihkan psikologi Aisyah yang diduga terguncang setelah melakukan aksi sadisnya terhadap Ari Pratama. Hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian karena pihak kepolisian cukup kewalahan menggali informasi dari Aisyah yang dimana dia memberikan keterangan yang selalu berubah-ubah yang benar-benar ya sulit untuk dipahami. Dan di saat itu pihak penyidik kepolisian terus melakukan konseling dan juga trauma healing kepada Aisyah hingga kondisi psikologisnya bisa menjadi normal sehingga ya bisa mendapatkan keterangan yang benar-benar valid dari si Aisyah ini. Lalu pada akhirnya kasus Aisyah Alfika itu dijatuhi hukuman pidana selama 10 tahun penjara dan vonis tersebut lebih rendah 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Dan majelis hakim di saat itu menilai terdakwa ini bersalah melakukan pidana pemufakatan berencana kepada korban Ari Pratama seperti yang didakwakan oleh pihak jaksa penuntut umum. Dan akhirnya selebgram Makassar Ari Pratama berakhir di tangan Aisyah ini. Jadi di sini banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil ya geng ya, yang dimana ya tidak selamanya gitu orang yang kita anggap lemah di mata kita, orang yang kita anggap ya biasa-biasa aja gitu ya. Mungkin Ari Pratama di saat itu merasa kayak meninggalkan Aisyah ini ya cukup dengan ya udah putus aja gitu. Yang dia tidak tahu bahwasanya di balik semua itu Aisyah ini adalah seseorang dengan kondisi mental yang kurang baik, yang dimana dia bisa saja melakukan hal apapun di luar nalar manusia normal. Dan pada akhirnya seseorang yang memiliki prestasi kayak Ari Pratama harus menanggung semua ini. Jadi buat teman-teman semua ini lebih hati-hati lagi, apalagi kalau misalkan kalian ya punya pacar gitu ya. Setidaknya gunakanlah cara yang lebih baik, gunakanlah cara yang lebih soft. Kalau memang kalian sudah tidak punya rasa kepada pasangan kalian, ya ungkapkan secara baik, cari mediasi yang cukup aman untuk kalian, cari diskusi yang cukup enak agar antara keduanya tidak ada yang saling tersakiti. Apa yang dialami oleh Ari Pratama ini, gue yakin banget dia tidak pernah membayangkan hal ini. Gue yakin banget dia ini berpikir dengan putus dari Aisyah, ya udah
udah semuanya berakhir gitu aja. Yang tidak dia tahu bahwasanya ternyata maut menanti dia. Ya memang sih semua hal ini sudah jadi ajal, sudah jadi takdirnya bagi almarhum Ari Pratama. Ya tetapi untuk kita-kita nih melihat apa yang terjadi dengan Ari, ini bisa menjadi pelajaran buat kita agar selalu berhati-hati dalam bersikap terhadap orang lain. Karena kita tidak tahu ya bagaimana sakit hatinya dia, bagaimana sikap yang akan dia ambil ketika kita membuat dia sakit hati, dan juga ya bagaimana nasib kita nantinya gara-gara perbuatan kita sendiri. Sekali lagi ya, terlepas dari semua kesalahan almarhum Ari Pratama di dunia, kita doakan semoga Ari mendapatkan sisi yang terbaik dan juga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan dan segala dosa-dosanya di dunia dapat diampuni. Amin.